Halo sobat, selamat datang di channel saya Alur Sobat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, kita mulai ceritanya. Di tanah terbuka, murid mistik Cloud Sekte yang tak terhitung jumlahnya membawa segala macam emosi yang berbeda dalam tatapan mereka saat mereka menatap pemuda berjubah hitam di dekat tepi tangga batu. Mereka tidak asing dengan pemuda yang dipanggil Xiao Yan ini. Hubungan antara Nalan Yanran dan dia sudah menjadi topik pembicaraan sehari-hari banyak murid mistik Cloud Sekte. Tentu saja, setiap kali namanya disebutkan, kebanyakan orang akan menyebutnya dengan ejekan. Seorang anak dari klan kecil ingin menikahi Nalan Yanran yang statusnya di dalam mistik Cloud Sect sama mulianya dengan seorang putri. Di mata orang-orang ini, tidak diragukan lagi bahwa Xiao Yan telah melebih-lebihkan kemampuannya. Ini terutama terjadi setelah perjanjian 3 tahun tersebar di dalam sekte. Ejekan ini menjadi lebih kuat. Tentu saja. Sebagai pemimpin sekte junior dari sekte awan berkabut yang berada di luar jangkauan banyak orang, banyak murid sekte awan berkabut memandangnya sebagai dewi di hati mereka. Ketika mereka bertemu, orang-orang ini selalu menghadapi wajahnya yang indah yang mempertahankan ekspresi acuh tak acuh dan dunia lain. Siapapun yang ingin melakukan kontak lebih dekat dengannya akan kembali dengan kegagalan. Xiao Yan, sebagai pria yang hampir menjadi suami Nalan Yanran akan secara alami dan mudah menerima kecemburuan yang tidak normal. Karena kecemburuan, bersama dengan beberapa rumor, murid-murid sekte mistik Cloud ini secara alami akan memiliki kesan buruk tentang Xiao Yan yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Ketika mereka berbicara, kebanyakan dari mereka akan merendahkannya sebanyak mungkin, tampak seolah-olah mereka tidak akan berhenti sampai mereka menggambarkan Xiao Yan sebagai orang yang sama sekali tidak berharga. Namun, saat mereka menatap pemuda yang masih mempertahankan sikap tenang dan santai meskipun menghadapi ki bersatu dari hampir 1000 murid mistik Cloud Sekte, beberapa murid yang lebih cerdik merasa sedikit terpesona di hati mereka setelah mereka membuang emosi negatif di dalam hati mereka. Sikap acuh tak acuh ini tampaknya bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh sampah klan Xiao, yang biasanya dibicarakan oleh rekan-rekan mereka. Mata cerah Nalan Yanran menatap pria muda dengan sosok yang agak kurus tidak jauh darinya. Tatapannya berhenti pada wajah halus dan tampan itu. Di tempat itu, dia masih bisa samar-samar mengenali sosok pemuda itu saat itu. Hanya saja 3 tahun telah menggiling kelembutan dan ketajaman masa muda. Pria muda yang saat ini di depannya tidak lagi memiliki kekuatan canggih yang tiba-tiba meletus di aula rumah klan Xiao saat itu. Menggantinya adalah pengekangan yang mendalam. Dia benar-benar telah berubah. Sebuah kalimat diam-diam muncul di benaknya. Tatapan Nalan Yanran sedikit rumit. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang tidak berguna saat itu benar-benar dapat datang ke sekte awan berkabut tanpa rasa takut, apalagi tetap acuh tak acuh seperti angin sambil tidak mengungkapkan sedikit pun kecemasan atau pucat, bahkan ketika dihadapkan dengan hampir 1000 murid sekte awan berkabut. Klan Nalan Yanran. Nalan Yanran perlahan berdiri. Sosoknya yang cantik tinggi dan lurus seperti teratai salju yang bangga dan pantang menyerah. Matanya yang cerah menatap Xiao Yan sementara suaranya setenang yang terakhir. Itu anak kecil dari klan Xiao. Bukankah dikatakan bahwa dia adalah orang yang tidak berguna yang tidak bisa menyimpan douqi? Di pohon besar, Jia Xingtian menatap Xiao Yan dengan sepasang mata yang berisi keheranan. Dia dengan lembut tertawa, tapi melihat sikapnya ini, dia tidak terlihat seperti orang yang dengan paksa berpura-pura memiliki bagian luar yang kuat sementara bagian dalamnya kosong. Terlebih lagi, bahkan jika ketenangannya diperankan, mampu mempertahankan ketenangan ini di depan pasukan gabungan yang diciptakan oleh orang-orang tua dari sekte awan berkabut bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Fama, yang tidak jauh dari Jia Xingtian mengangguk sedikit. Matanya yang tua dan tajam perlahan menyapu Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia berhenti di wajah yang terakhir. Alisnya tiba-tiba sedikit menyatu saat dia berkata, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tampaknya memiliki perasaan yang akrab tentang dia. Kamu juga punya perasaan seperti itu. Mendengar ini, Jia Xingtian tertawa pelan. Matanya dipenuhi dengan makna yang dalam saat dia menatap Xiao Yan dan berkata, sepertinya kita mungkin pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Kerutan di dahi Fama sedikit lebih dalam. Matanya berkedip saat dia menatap Xiao Yan, tapi dia tidak terus mengatakan apa-apa lagi.
Hei, Patuan Nalan, apakah ini pemuda dari klan Xiao yang hampir menjadi menantu klan Nalan? Dia tampaknya bukan orang yang tidak berguna dari rumor. Bantalan dan kekuatan mental ini adalah sesuatu yang jarang saya lihat pada orang-orang muda yang saya temui. Mu Chen menoleh dan berkata. Dia tersenyum pada Nalan Jie, yang matanya telah berhenti pada tubuh Xiao Yan sejak awal. Dia tertawa kecil dalam senyumnya. Seorang menantu yang ditelantarkan karena dianggap tidak berguna saat ini tampak lebih menonjol daripada beberapa dari mereka yang disebut jenius. Meskipun Nalan Jie tidak akan merasakan sakit sampai dia tidak ingin hidup karena ini, dia sedikit banyak akan merasa sedikit kesal. Ekspresi Nalan Jie jelek saat dia dengan ganas memotong Mu Chen dengan tatapannya. Dia terlalu malas untuk mengatakan hal-hal yang tidak perlu kepadanya. Dengan tawa dingin, dia terus memfokuskan pandangannya pada pria yang lembut dan tampan itu. Emosi di hatinya berputar. Meskipun Nalan Jie sudah tahu bahwa Xiao Yan telah meninggalkan reputasi sebagai orang yang tidak berguna selama beberapa waktu, ketenangan dan kekuatan mental yang saat ini ditampilkan menyebabkan hatinya merasakan kejutan besar. Di atas keterkejutan ini, dia juga menghela nafas pelan dengan penyesalan. Dengan situasi yang telah mencapai titik ini, mengatakan apa-apa lagi tidak akan membantu mengubah situasi. Dia hanya bisa berharap bahwa dendam antara Xiao Yan dan Nalan Yanran akan mencair setelah perjanjian 3 tahun ini berakhir. Lebih baik jika mereka bisa berdamai. Tentu saja, ini mungkin mimpi yang tidak realistis. Bahkan jika mereka berdua tidak bisa lagi bersama di masa depan, membiarkan Xiao Yan berhenti membawa kebencian terhadap klan Nalan di masa depan akan menyebabkan Nalan Jie diam-diam merasa sedikit lebih baik. Kekuatan mental yang luar biasa, bakat pelatihan yang luar biasa dan ketekunan untuk terus berjuang selama 3 tahun hanya untuk sebuah janji. Dengan beberapa hal ini, jalan masa depan Xiao Yan untuk menjadi orang yang kuat akan jauh lebih mulus dan tidak terhalang. Nalan Jie tidak berpikir bahwa menjadi sasaran dendam milik seorang pemuda dengan potensi tak terbatas adalah sesuatu yang bisa membuat orang bahagia. Sepertinya aku harus mengirim seseorang untuk menghubungi klan Xiao. Nalan Jie dengan lembut menghela nafas dalam hatinya saat dia menggelengkan kepalanya. Dia mengalihkan perhatiannya ke lapangan terbuka. Saat ini dia hanya bisa menunggu perjanjian 3 tahun yang akan segera dimulai. Setelah Nalan Yanran berdiri, 10 pria berjubah putih plus di atas alun-alun akhirnya mulai perlahan membuka mata mereka. Tatapan mereka terlempar pada pemuda berjubah hitam di tangga batu. Saat mereka saling bertukar pandang, mereka merasakan keheranan. Ketidakpastian di hati mereka persis sama dengan apa yang ada di dalam Nalan Jie dan yang lainnya. Tidak peduli ke arah mana orang melihat Xiao Yan saat ini, orang tidak bisa melihat sampah klan Xiao yang menderita segala macam ejekan saat itu. Kamu adalah Xiao Yan dari klan Xiao. Seorang lelaki tua berjubah putih yang berada di tengah mengangkat matanya dan mengamati Xiao Yan. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka mulutnya dan mengucapkan kata-kata itu. Tatapan Xiao Yan menyapu pria tua berjubah putih di tengah. Dia menyadari bahwa orang ini seharusnya memiliki posisi yang cukup tinggi di dalam Mystic Cloud Sect. Sejak yang terakhir membuka mulutnya, para lelaki tua di sekitarnya yang mengenakan jubah serupa tetap diam. Saya adalah penatua pertama dari Sekte Awan Berkabut, Yun Leng. Sebelum Xiao Yan bisa menjawab, lelaki tua itu melanjutkan sesuka hatinya dan berkata, pemimpin sekte belum kembali hari ini. Oleh karena itu, perjanjian 3 tahun kali ini akan dipimpin oleh saya yang lama. Tujuan dari kompetisi kali ini adalah untuk saling belajar. Berhentilah saat kamu. Hidup dan mati ditentukan oleh surga. Sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar, menyela kata-kata Yun Leng. Tatapan di tanah terbuka berbalik ke arah suara itu. Akhirnya mereka berhenti sejenak di atas tubuh pemuda pendiam berjubah hitam itu. Semua ekspresi mereka berbeda. Banyak orang tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Orang harus tahu bahwa lawannya adalah penerus Mystic Cloud Sekte yang sekte itu fokuskan pada perawatan. Haha, seorang pemuda yang berani. Di atas pohon-pohon tinggi, beberapa orang tua dengan karakter aneh tidak bisa menahan tawa. Beberapa dari mereka bahkan mengacungkan jempol pada Xiao Yan. Mata Nalan Yanran terangkat sedikit. Dia memperhatikan pemuda berjubah hitam di depannya. Di dalam mata hitam gelap itu tampak ada cahaya yang berdenyut dan berfluktuasi, yang sulit disembunyikan.
Apakah itu kebencian? Lama kemudian, dia menganggukkan kepalanya. Suaranya keren. Sesuai keinginan kamu. Mendengar jawaban Nalan Yanran, Yunleng menyatukan alisnya sedikit. Gangguan tiba-tiba dari Xiao Yan telah menyebabkan penatua pertama yang memegang posisi cukup tinggi di Sekte Awan Berkabut menjadi tidak senang. Dia juga menyadari bahwa Xiao Yan telah dihapus dari reputasinya sebagai sampah sejak lama. Namun, bakat Nalan Yanran juga tidak lebih rendah darinya. Selain itu, ada Sekte Mistik Laut yang merawatnya. Pertumbuhan kekuatannya bisa disebut sangat cepat. Jika mereka bertarung, Yunleng tidak optimis dengan peluang Xiao Yan. Anak muda, kamu harus selalu meninggalkan kelonggaran dalam segala hal yang kamu lakukan. Tapi karena Anda telah membuat permintaan seperti itu, lakukan sesuka Anda. Hidup dan mati akan ditentukan oleh surga. Yunleng melambaikan tangannya dan berkata dengan lemah. Sebuah busur terangkat di sudut mulut Xiao Yan. Dalam hatinya, dia tidak bisa menahan tawa dingin. Tinggalkan sedikit kelonggaran. Saat itu, Nalan Yanran sangat kejam. Apakah ada yang memintanya untuk meninggalkan ruang untuk orang lain? Tangan Xiao Yan perlahan memegang gagang penggaris. Dia tiba-tiba mengeluarkannya dan penguasa Suan berat membawa suara angin yang dikompres. Itu miring ke tanah dan angin sepoi-sepoi diciptakan dari tubuhnya, mengaduk semua debu di tanah. Douqi berwarna hijau samar menyelimuti permukaan tubuhnya saat Xiao Yan menatap Nalan Yanran. Saya datang sesuai perjanjian 3 tahun. Hari ini, mari selesaikan semua dendam masa lalu kita. Tolong balas semua penghinaan yang telah kamu berikan kepada klan Xiao saat itu. Nalan Yanran mengulurkan tangannya dan cincin penyimpanan berwarna zamrud bersinar di jarinya. Pedang panjang berwarna hijau pucat muncul. Ujung pedang sedikit miring, mencerminkan rasa dingin yang pekat di bawah sinar matahari yang tercurah. Mata cantik Nalan Yanran bertukar pandang dengan sepasang pupil hitam pekat itu. Dia menghela nafas sedikit dengan menyesal ketika dia dengan samar berkata, aku akan bertanggung jawab atas pernikahanku sendiri. Meskipun 3 tahun telah berlalu, saya tidak berpikir bahwa saya melakukan kesalahan saat itu. Saya memiliki hak untuk memilih nasib saya. Mungkin beberapa tindakan saya tidak pantas ketika saya memilih, namun, saya pikir saya masih akan membuat pilihan ini bahkan jika saya bisa kembali ke masa lalu. Tindakanmu tidak pantas. Xiao Yan tertawa pelan. Hanya tindakan sederhana yang tidak pantas dan dia ingin menjauh dari perilakunya yang kasar dan tidak masuk akal. Apakah ini tidak terlalu sederhana? Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur kembali ke kepeduliannya. Telapak tangan yang memegang gagang penguasa menjadi semakin erat. Sesaat kemudian, kakinya tiba-tiba maju selangkah. Di tempat ia mendarat, permukaan batu keras berwarna hijau itu sebenarnya memiliki beberapa garis retakan yang menyebar. Sebuah douqi berwarna hijau ganas dan bergelombang yang berisi beberapa bibit api berwarna hijau dengan keras melonjak di permukaan Xiao Yan. Mari kita mulai. Merasakan munculnya douqi yang kuat di tubuh Xiao Yan, keheranan melintas di pupil Nalan Yanran. Pemuda yang telah mengalami penampilan angkuh dan ejekan di klan Xiao saat itu sekarang benar-benar berbeda. Saat Nalan Yanran memegang pedang panjang hijau pucat di tangannya, angin berputar-putar berwarna hijau samar berguling dan melayang di tubuhnya. Bilah angin yang tajam ditarik dan muncul di dalam angin yang berputar-putar. Kadang-kadang mereka akan meledak, meninggalkan banyak bekas luka yang tidak dangkal atau dalam di batu hijau yang keras. Pisau secara bertahap bergerak ke atas, menunjuk Xiao Yan dari jauh. Di bawah pantulan sinar matahari, ujung bilahnya memancarkan cahaya yang pekat dan buritan. Saat douqi pada keduanya melonjak, atmosfer tanah terbuka langsung terbang berat. Lingkungan sekali lagi menjadi sunyi karena semua tatapan tertuju pada kedua orang itu. Banyak dari mereka ingin tahu seberapa jauh anak muda yang tidak berguna saat itu benar-benar telah mencapai setelah 3 tahun pelatihan ini. Di alun-alun, Xiao Yan perlahan menutup matanya dan segera menghela napas panjang. Matanya tiba-tiba tertembak terbuka dan nyala api berwarna hijau melintas melewati mata hitamnya yang gelap. Douqi di tubuhnya sekali lagi menjadi jauh lebih dalam pada saat ini. Telapak tangan Xiao Yan dengan erat memegang gagang penguasa dan merasakan perasaan berat yang berulang kali ditransmisikan kepadanya. Dia mengangkat matanya dan menatap wanita dengan sosok seperti pohon willow di seberangnya. Keduanya bertukar pandang di udara. Kedua tatapan mereka agak rumit.
Setelah perjanjian 3 tahun selesai, dendam di antara kalian berdua akan sepenuhnya diselesaikan. Saya harap setelah hari ini, semua perselisihan. Di platform batu, Yunleng menatap dua orang yang saling bertepuk tangan. Dia terbatuk pelan. Namun, sebelum dia bisa mengatakan semua yang dia inginkan, ekspresinya sekali lagi menjadi jelek saat dia menghentikan mulutnya. Ini karena Xiao Yan, yang berada di lapangan terbuka, telah mengabaikan kata-katanya di bawah pengawasan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah orang pertama yang memecahkan kebuntuan dari kehadiran mereka yang mengesankan. Xiao Yan mengayunkan penggaris berat dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam saat dia menyerang Nalan Yanran dengan keras. Ayo berjuang, Nalan Yanran. Sudah 3 tahun. Saat bayangan hitam menyerang, raungan rendah yang telah ditekan selama 3 tahun tanpa sadar dipancarkan dari dalam tenggorokannya. Di bawah tatapan semua orang di tanah terbuka, bayangan hitam itu seperti binatang ajaib yang marah. Penguasa Suan berat dengan lembut bersandar di tanah. Sepanjang jalan, itu meninggalkan jejak panjang bunga api dan bekas luka yang dalam di permukaan batu hijau. Ekspresi Nalan Yanran tenang saat dia menghadapi bayangan hitam yang langsung menyerangnya. Metode Qi-nya adalah dari afinitas angin. Oleh karena itu, kecepatan dan kelincahannya adalah hal yang sangat dia kuasai. Saat Xiao Yan hendak mendekati jarak 10 meter darinya, Nalan Yanran akhirnya membuatnya bergerak. Jari-jari kakinya dengan lembut menekan permukaan tanah dan tubuhnya seperti daun yang jatuh di tengah badai yang ganas, melayang dan menghindar. Dalam sekejap mata, dia terjalin dengan sosok manusia berwarna hitam bergegas saat mereka melewati satu sama lain. Saat mereka berpotongan, pedang panjang di tangan Nalan Yanran menebas secara horizontal dengan cara yang sangat alami. Meminjam kekuatan yang terburu-buru dari kelincahannya, beberapa bilah angin kecil telah memimpin dan meninggalkan pedang di depannya, memotong ke arah leher Xiao Yan. Tubuh yang menyerang dengan cepat tiba-tiba berhenti dan penggaris hitam besar terangkat sedikit. Mengikuti suara, dentang, dan beberapa percikan kecil, bilah angin benar-benar menghilang tanpa menciptakan penghalang sedikit pun untuk serangan Xiao Yan. Setelah menahan bilah angin, Xiao Yan dengan lembut mengangkat matanya. Muridnya yang acuh tak acuh melirik tubuh anggun yang melewatinya. Dengan lambaian tangannya, penguasa Suan berat membawa kekuatan ganas saat menghantam secara horizontal ke arah punggung Nalan Yanran. Tekanan dari kekuatan menyebabkan gaun Nalan Yanran menekan dengan kuat ke kulitnya, menguraikan pinggang rampingnya yang ramping. Merasakan suara mendesing dari kekuatan berat di belakangnya, alis Nalan Yanran berkedut dengan lembut. Dia tampak sedikit terkejut dengan ketajaman persepsi pihak lain. Pedang panjang di tangannya menusuk dengan keras, menyebabkan pedang panjang hijau pucat meninggalkan busur berwarna hijau di udara kosong. Ujung pedang yang tajam tampaknya melewati penghalang di udara dan dengan suara, dentang, yang jelas, ujung pedang itu langsung menabrak penggaris yang berat. Saat keduanya bersentuhan, kekuatan yang kuat yang terkandung pada penggaris besar menyebabkan pedang panjang yang ramping dipaksa untuk ditekuk menjadi busur yang sangat menggetarkan jiwa. Penampilan pedang yang sangat berbahaya yang akan patah menyebabkan beberapa keheranan muncul di wajah para murid sekte awan berkabut itu. Setelah Douqi dituangkan ke dalam tubuh pedang, pedang itu cukup kuat untuk menerima kekuatan yang sangat besar dan berat. Namun, dalam kontak pertama, pedang panjang itu dipaksa untuk menekuk. Dari sini, bisa dilihat betapa menakutkannya kekuatan yang terkandung pada penguasa besar berwarna hitam itu. Meskipun kata panjang itu ditekuk menjadi busur yang mengkhawatirkan, pada akhirnya tidak pecah karena ini. Tepat saat ujung pedang hendak menekan lengan Nalan Yanran, yang terakhir menekan kakinya dengan lembut di tanah. Cahaya hijau pada pedang panjang itu meroket. Lonjakan energi yang tiba-tiba menjentikkan penggaris berat ke samping dengan ledakan. Meminjam kekuatan dorong dari antara mereka berdua, Nalan Yanran melayang ke udara. Wajah cantiknya terlihat serius. Pedang panjang di tangannya tiba-tiba bergetar dengan cepat. Segera, itu mulai berputar perlahan. Setiap kali pedang panjang itu bergerak sedikit, itu akan meninggalkan bayangan pedang bayangan yang tampak substantif. Pedang fraktal roh angin. Benar-benar tidak terduga bahwa Nalan Sijie benar-benar berhasil mempelajari teknik Do kelas Suan Tengah seperti pedang fraktal roh angin. Dia benar-benar sumber kekaguman. TL, Sijie, wanita yang lebih tua dari generasi yang sama yang berbagi guru yang sama atau berasal dari sekte yang sama.
Saya mendengar bahwa Nalan Si Jie telah berhasil mencapai titik menciptakan 5 gambar pedang setelah mempelajari pedang fraktal roh angin selama setahun. Saya telah berlatih selama hampir 2 tahun, tapi saya hanya bisa membuat 4 dari mereka. Petik 2. Ini baru saja dimulai namun Nalan Si Jie sebenarnya telah menggunakan teknik Dou dari kelas ini. Saya pikir dia ingin segera mengakhiri ini, bukan? Orang dari Xiao Yan itu benar-benar tidak beruntung. Ketika Nalan Yanran menunjukkan teknik Dou yang aneh itu, murid mistik Cloud Sekte di bawah ini tidak bisa menahan diri untuk berbisik secara pribadi di antara mereka sendiri dalam keterkejutan mereka. Melihat cara mereka, tampaknya mereka mengenali latar belakang teknik Dou yang ditampilkan. Terlebih lagi, teknik Dou ini kemungkinan adalah sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang sulit untuk dikuasai. Tidak hanya murid-murid ini, tapi bahkan beberapa dari 10 orang tua berjubah putih di platform batu menganggukkan kepala mereka sedikit. Penguasa berat dimasukkan ke dalam tanah saat Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dengan mata sipit, dia melihat energi setelah gambar yang perlahan muncul mengikuti pergerakan kata panjang Nalan Yanran. Mengandalkan persepsinya yang luar biasa, dia bisa merasakan bahwa beberapa bayangan mengandung sejumlah besar energi di dalamnya. Dia layak disebut pemimpin sekte junior dari Mystic Cloud Sect. Dia bisa menggunakan teknik Dou yang kuat sesukanya. Xiao Yan memegang gagang Heavy Swan Ruler dengan erat di telapak tangannya. Dia perlahan memutar setengah lingkaran saat berada di tanah. Segera, dia menginjak tanah dengan keras dan ledakan energi meledak dari tempat kakinya berada, menarik semua tatapan di tanah terbuka. Setelah ledakan, Xiao Yan meminjam energi yang dipantulkan darinya dan tubuhnya tiba-tiba menembak dengan keras dan langsung ke Nalan Yanran di udara. Doki berwarna hijau melonjak dan benang bibit api anehnya melilit di sekitar tubuh penguasa. Namun, mereka disembunyikan di bawah Doki yang berwarna hijau dan orang akan kesulitan menemukannya jika tidak melakukan pemeriksaan yang cermat. Nalan Yanran merajut alisnya sedikit bersamaan saat dia melirik Xiao Yan yang dengan keras menembak ke arahnya dari bawah. Gerakan pedang panjang di tangannya tidak berhenti karena ini. Kakinya menginjak udara kosong dan Doki berwarna hijau pucat keluar dari kakinya. Seketika, itu membentuk bilah angin besar yang tajam dan dengan kejam memotong ke arah Xiao Yan. Merasakan suara angin yang menderu dari bilah angin dari atas kepalanya, Xiao Yan mengangkat tangannya dan tidak ada yang terjadi sedetik pun. Kemudian, kekuatan dorong yang melesat di atas Xiao Yan melonjak dari telapak tangan Xiao Yan. Kelompok besar bilah angin menghilang sepenuhnya oleh kekuatan dorong ini sebelum mereka bisa berada di dekat Xiao Yan. Karena kekuatan dorong ini, sosok pengisian Xiao Yan juga menjadi sedikit lebih lambat. Xiao Yan hendak sekali lagi meminjam kekuatan tepat waktu saat dia bersiap untuk memblokir Nalan Yanran dari menyelesaikan teknik Dou-nya ketika teriakan yang jelas tiba-tiba terdengar dari tempat yang tidak jauh di atasnya. Pedang fraktal roh angin. Saat teriakan itu jatuh, pedang panjang di tangan Nalan Yanran tiba-tiba menunjuk ke arah Xiao Yan di bawah. Kakinya menekan lembut di udara kosong dan angin sepoi-sepoi muncul di bawah mereka. Meminjam angin sepoi-sepoi ini, Nalan Yanran dengan cepat bergerak mundur. 5 bayangan pedang energi buram yang tertinggal di udara sedikit bergetar. Satu demi satu, mereka menembak dengan keras ke arah Xiao Yan di bawah. Pedang kabur yang terbuat dari energi tampaknya telah merobek ruang saat busur energi berwarna hijau pucat mulai menyebar dari ujung pedang. 5 bayangan pedang yang ujungnya terhubung ke gagang yang lain seperti bintang jatuh dari langit. Dengan sedikit cemberut, telapak tangan Xiao Yan secara acak mengeluarkan kekuatan. Tubuhnya meminjam kekuatan dorongan kekuatan untuk mundur dengan cepat. 5 pedang energi kabur secara kebetulan memotong permukaan tubuhnya dan angin tajam mereka menyebabkan kulit Xiao Yan merasakan sakit yang tajam. Sosok cantik Nalan Yanran berubah setengah lingkaran di udara. Segera, dia menjadi seperti teratai berwarna putih saat dia mendarat di tanah dengan cara yang ringan dan lincah. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya secara horizontal. Saat dia melakukannya, pedang energi kabur yang telah meleset benar-benar berbalik dan sekali lagi dengan keras menusuk ke arah Xiao Yan yang berada di udara, tanpa ada gunanya untuk memutar dirinya. Mengamati pedang energi buram yang sekali lagi datang untuk menusuknya, Xiao Yan sedikit terkejut. Segera, dia sedikit mengernyit saat sudut tatapannya melayang di sekelilingnya.
Berada di udara, dia benar-benar kesulitan menghindari serangan cepat dan tiba-tiba dari pedang energi kabur ini kali ini kecuali dia menggunakan sayap awan ungu. Karena aku tidak bisa mengelak, maka aku akan menerimanya dengan paksa. Saat niat ini jatuh di dalam hatinya, douki berwarna hijau pada penguasa berat di tangannya tiba-tiba melonjak. Energi besar yang tiba-tiba dilepaskan itu menyebabkan banyak orang di bawah ini memiliki wajah yang tercengang. Bibit api berwarna hijau menyala dan naik. Saat penguasa berat diayunkan, itu membawa kekuatan yang kuat saat dengan kejam menghancurkan pedang energi buram di depan tatapan terkejut di bawahnya. Wow! Saat keduanya bersentuhan, ledakan energi ganas terdengar di ruang kosong di atas tanah terbuka. Lampu hijau yang intens menyebabkan beberapa orang tanpa sadar menutup mata mereka. Nalan Yanran diam-diam berdiri di tempat yang sama sementara dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit. Lampu hijau yang menusuk tampaknya tidak menjadi penghalang baginya saat pupil matanya yang cerah menatap ke tempat di mana ledakan itu terjadi. Dia mengerti dengan sangat jelas kekuatan seperti apa yang dimiliki, pedang fraktal roh angin. Pukulan sebelumnya adalah sesuatu yang bahkan Dousi Bintang 7 akan mengalami kesulitan besar untuk menahannya. Jika Xiao Yan mampu menahan serangan ini, Nalan Yanran juga akan dapat memperkirakan secara kasar sejauh mana dia telah mencapai selama 3 tahun ini. Lampu hijau secara bertahap berkurang di langit. Sebuah bayangan berwarna hitam tiba-tiba menembak secara eksplosif ke arah Nalan Yanran yang berdiri di tanah. Suara kuat angin menekan menyebabkan gendang telinga seseorang merasa sakit. Kecepatan serangan kekerasan bayangan berwarna hitam menyebabkan wajah cantik Nalan Yanran sedikit berubah. Jari-jari kakinya menekan tanah saat dia langsung menarik mundur hampir 10 meter dengan tubuhnya tampak seolah-olah meluncur di atas tanah. Wow, bayangan berwarna hitam dengan keras mendarat di tanah dan sangat hancur di tempat Nalan Yanran mendarat sebelumnya. Segera, suara yang intens bergema di seluruh alun-alun. Fragmen batu terbang di sekitar dan banyak garis retakan mulai menyebar di sekitar tempat yang dipenuhi debu. Tubuh mundur Nalan Yanran perlahan berhenti. Dia samar-samar menatap tempat yang dipenuhi debu. Dengan kecepatan serangan seperti itu, tidak mungkin untuk menimbulkan banyak ancaman bagi seseorang seperti dia yang terlatih dalam metode Ki Afinitas Angin. Nalan Yanran dengan lembut melambaikan lengan bajunya yang besar. Angin sepoi-sepoi muncul entah dari mana dan bertiup di atas alun-alun, mengangkat debu di sekitarnya. Sesaat sebelum debu terangkat, mata Nalan Yanran sedikit menyusut. Douki di sekujur tubuhnya tiba-tiba meroket. Pada saat yang sama, tubuhnya dengan cepat mundur, dia berulang kali mengayunkan pedang panjang di tangannya. Banyak fragmen pedang tajam muncul di rute yang dia gunakan untuk mundur. Pada saat Nalan Yanran mundur, sosok hitam dari dalam debu sekali lagi melesat ke depan dengan eksplosif. Kali ini, kecepatannya tampaknya langsung menjadi beberapa kali lebih tinggi dari sebelumnya. Kecepatan yang mengerikan menyebabkan bayangan hitam muncul seolah-olah berkedip. Beberapa bayangan ilusi muncul sebelum dia mendekati Nalan Yanran. Blokade bilah angin yang dia tempatkan sebelumnya benar-benar dihancurkan oleh yang pertama dengan metode yang paling kejam. Kecepatan yang cukup bagus, tapi bagaimana bisa tiba-tiba meningkat sebanyak ini? Keseriusan dan ketidakpastian muncul di wajahnya yang cantik saat Nalan Yanran bergumam pelan di dalam hatinya. Matanya melirik bayangan hitam yang tampak tangguh saat menyerbu. Dia baru saja berpikir untuk mengambil tindakan ofensif ketika perasaan dingin tiba-tiba keluar dari kulitnya. Dia tiba-tiba menoleh. Sebuah bayangan hitam telah muncul di belakangnya seperti hantu. Bayangan hitam itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah acuh tak acuh Xiao Yan. Saat ini dia mengepalkan tangannya erat-erat. Penguasa Suan berat berwarna hitam besar sudah benar-benar menghilang. Tinjunya meminjam kekuatan dari tubuhnya yang setengah berputar saat itu dengan kejam menghantam punggung Nalan Yanran sambil membawa kekuatan yang menakutkan. Ruang di mana tinju lewat benar-benar memancarkan ledakan energi yang menusuk telinga. Pukulan ini sebenarnya sekuat ini. Ledakan oktan. Raungan rendah terdengar di dalam hati Xiao Yan. Kekuatan yang terkandung dalam tinju sekali lagi melonjak. Akhirnya, itu menghantam dengan kokoh di punggung Nalan Yanran di depan tatapan para murid mistik Laut Sekte di sekitar mereka. Kekuatan mengerikan itu secara langsung menyebabkan tubuh cantik Nalan Yanran terlempar ke udara seperti layang-layang yang talinya telah terputus. Dia seperti bunga lemah yang tergores oleh angin kencang.
Xiao Yan perlahan menghela nafas. Dia secara bertahap merentangkan tinjunya dan memberi isyarat dengan tangannya. Bayangan hitam yang telah menembak ke arah Nalan Yanran beberapa saat yang lalu terbang. Segera, itu dimasukkan dengan kuat ke permukaan batu hijau di depannya. Bayangan besar yang menarik perhatian Nalan Yanran sebelumnya sebenarnya adalah penguasa Suan berat ini. Nalan Sijie telah dikalahkan. Tatapan tercengang yang tak terhitung jumlahnya menatap Nalan Yanran yang jatuh dari udara seperti kupu-kupu yang kehilangan sayapnya. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pemimpin sekte junior dari sekte Mystic Cloud ini sebenarnya telah gitu mudah dikalahkan. Di platform batu, Yunleng dan para tetua lainnya hanya dengan tenang menyaksikan Nalan Yanran yang perlahan turun. Jika seseorang berpikir bahwa dia akan kalah dengan mudah, dia akan benar-benar meremehkan pelatihan sekte awan berkabut. Oke sobat, sekian dulu update-nya, tunggu kelanjutannya di channel saya, Alur Sobat, terima kasih.